Kembali lagi di tayangan yang isinya mukanya aku, suara aku sambil membaca pastinya, dan tentunya di Meriska Bercerita. Untuk episode malam ini aku akan bacain salah satu cerita hantu yang ada di kota Malang. Karena rencananya pas episode ini tayang aku lagi liburan di kota Malang itu bareng sahabat-sahabat aku. Cuma karena lagi ada pandemi virus corona si COVID-19 ini yang lagi merajalela, jadi liburannya di hold dulu sampai si virus ini pergi, musnah, hilang, lenyap dari muka bumi ini. Makanya guys, kita harus jaga kebersihan, jaga badan kita supaya bersih, hati kita bersih, pikiran kita bersih, jadi si corona itu akan menjauh dari kita. Dan sebelum masuk ke ceritanya, aku mau ngingetin kalian dulu untuk subscribe channelnya Meriska Hatala, terus di like videonya, di komen juga boleh, terus di share ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa berbagi cerita. Terus jangan lupa nyalain juga belnya, jadi setiap kali aku upload cerita baru, kalian bisa langsung nonton dan dengerin. Jadi kira-kira cerita hantu di kota Malang seperti apa? Kita akan baca dari bukunya Argo Wikanjati, dan ceritanya akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Kita mulai ceritanya. Hantu Malang Misteri Raja Genderuwo. By the way guys, ceritanya benar-benar pendek, cuma 2 halaman. Raja Genderuwo rasuki ratusan buruh Bentul Malang. Sedang asik melinting rokok, tiba-tiba saja Ika kesurupan. Tidak lama kemudian seratusan teman-temannya ikut kesurupan. Ika minta kopi susu dan minta dibalikin ke tempatnya. WC, permintaan Raja Genderuwo. Peristiwa menghebohkan ini terjadi di pabrik rokok PT Bentul Malang sekitar pukul 9 pagi, Rabu 22 Maret 2006. Sekarang 2020, 14 tahun yang lalu guys. Kesurupan terjadi di 2 lokasi pabrik, yakni Niaga 1 dan 2. Salah seorang buruh linting rokok, Fitri, yang berada di Niaga 1 menuturkan, di lokasi sekitar 5.000 buruh bekerja itu sedang renovasi. Oh, jadi pabriknya lagi direnovasi guys. Ternyata para penunggu yang berada di area itu mengamuk dan merasuki buruh. Ada sekitar 80 orang yang kena di Niaga 1, ceritanya. Awalnya hanya 1 buruh yang kena, yakni Ika, saat sedang melinting rokok. Ika jatuh pingsan. Lalu disusul teman-teman yang lain juga jatuh pingsan. Kemudian ada yang meronta dan menjerit histeris. Kenapa ya orang kalau kesurupan kayak gitu? Ada yang menjerit histeris, ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang merontak. Oke. Mengetahui temannya semaput, rekan-rekannya membawa mereka ke poliklinik pabrik. Mereka diobati secara medis dan juga ditangani secara spiritual dengan mendatangkan paranormal. Kesurupan diobati secara medis, bagaimana itu ceritanya guys? Yaudah. Ika meronta-ronta hebat saat ditangani. Dia menjerit minta kopi susu. Itu juga. Kenapa ya setiap orang kesurupan pasti minta kopi? Ada yang tahu jawabannya? Bisa komen di bawah. Setelah dikasih, Ika tertawa dan minta dikembalikan ke tempat asalnya. Pakai ketawa, minta dikembalikan ke tempat asalnya. Memang tempatnya di mana? Tanya paranormal. Di WC. Balikin saya ke WC. Pertanyaan gue, si Ika kan lagi ngelinting rokok. Dia nggak mungkin kan ngelinting di WC. Terus ngapain ini si hantu ini masuk ke si Ika yang nggak ada di WC? Ya udah dia diem aja di WC ya. Iya kan? Yaudah. Jerit Ika dengan berang. Paranormal pun kemudian berupaya menormalkan Ika. Di Niaga 2, kesurupan menimpa sekitar 40 orang. Ini juga diakibatkan adanya salah satu ruangan di koperasi yang direnovasi. Mungkin ini gara-gara tidak diadakan selamatan untuk minta izin dulu sehingga penghuni marah. Cetus seorang buruh di Niaga 2 yang tidak mau disebutkan namanya. Paranormal Suwarno yang ditemui di poliklinik pabrik membenarkan kerasukan terjadi akibat tidak adanya selamatan di Bentul. Bacanya gimana sih guys? Bentul, bentol, bentoel, ya itulah.
Biasanya ada selamatan 1 tahun sekali, tapi kali ini tidak, sehingga ada kerasukan massal. Kalau tidak ada selamatan, kesurupan bakal terjadi terus-menerus, ujarnya. Ini Raja Genderuwo yang marah. Kalau jin saya gampang usirnya, tapi kalau Raja Genderuwo ini susah sekali, tutur Suwarno. Jadi paranormal ini kelasnya masih stafnya Genderuwo guys, belum raja. Berarti harusnya yang dipanggil jangan paranormal Suwarno, mungkin siapalah gitu kan. Hingga pukul 11.45 siang, poliklinik pabrik berangsur sepi. Buruh yang kesurupan dan sudah normal kembali sudah dipulangkan dengan menggunakan mobil karyawan. Kebanyakan adalah perempuan, sementara wartawan tidak diperbolehkan masuk ke pabrik. Ya kali abis kesurupan wartawan mau masuk, nanti kesurupan lagi, kagak selesai-selesai kesurupannya kan. Selesai ceritanya guys. Kira-kira pabrik itu masih beroperasi atau enggak ya guys? Kalaupun masih, mudah-mudahan gak ada lagi kesurupan massal. Udah bersih dari genderuwo-genderuwo beserta para stafnya. Sebelum videonya berakhir, aku mau bacain kalian tulisan tentang si virus corona COVID-19 ini yang ditulis oleh adikku sendiri, yaitu Dio Hatala. Sebentar. COVID-19. Setauku, cara penularan COVID-19 melalui tetesan-tetesan cairan dari hidung atau mulut. Dan tetesan cairan itu adalah air liur atau droplet yang keluar saat bersin dan batuk. Chat dan telepon seharusnya tidak termasuk di dalam cara penularan COVID-19. Namun, mengapa komunikasi di antara kita harus berjeda? Aku harap himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social distancing tidak membuatmu malah sibuk untuk menjadikan kita menjadi sepasang orang asing. Jangan sampai ya. Tolong jaga dirimu. Bantu sekitarmu baik-baik juga. Serta doakanlah doa yang baik. Meskipun doa baik mungkin tidak bantu hilangkan sakit, setidaknya doa baik itu mampu untuk tenangkan banyak cemas. Nikmatilah yang kamu punya sekarang secukupnya dan seperlunya. COVID-19 bukanlah alasan untuk kita menjadi saling asing, tapi ajakan untuk saling memberi ruang, saling sayang, saling pengertian. Agar kita bisa memaknai ini semua bila mana diharuskan untuk jaga jarak, social distancing demi menyelamatkan banyak pihak. Sumbernya Instagram _Hatta, Twitter @diohatala. Itu tulisan adikku. Jadi guys, stay healthy, stay safe, dan stay with me dengan cara subscribe channelnya Meriska Hatala, terus di like juga, terus di komen, terus di share juga ke teman-teman kalian yang senang banget diceritain, supaya kita semua bisa berbagi cerita. Dan jangan lupa nyalain juga belnya, jadi kalau aku upload cerita baru kalian bisa langsung nonton dan dengerin. So, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Meriska Bercerita. Wassalamualaikum, dah.